Nah, kita kan waktu itu kan orang hukum ya, kita penegak hukum. Jadi kan kita nggak bisa melakukan hal-hal yang di luar hukum gitu ya. Tapi kan kita kesel. Ya kok kita capek-capek lelah memberantas korupsi kok dibeginikan. Kami diberhentikan itu ya, berita acara pemberhentian itu 5 pimpinan KPK yang tanda tangan. Kami paham, kami disingkirkan supaya mereka bisa berbuat semaunya. Ya kan Firly bisa berbuat semaunya di KPK. Yang sekarang kan jadi tersangka korupsi dia. Ketika kami diberhentikan di KPK, orang-orang yang menyingkir kami kan berharap kami sudah berhenti dari pemberantasan korupsi. Nanti lu kerja di mana terserah. Ternyata kan gak ada yang nyangka juga Pak Kapolri tiba-tiba kompes bahwa beliau akan merekrut ya kan pegawai KPK yang TWK-kan ini. Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada. Kami masih berbincang. Ini perbincangannya semakin seru karena kita setback ke belakang bagaimana KPK ketika itu yang tengah dipertaruhkan marwahnya. Ada beberapa kasus yang tentu mungkin Anda ingat bagaimana dengan Ketua KPK Antasari Azhar, kemudian Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah ketika itu gitu ya. Nah ternyata ini juga bagian dari desain untuk menghancurkan KPK ketika itu. Ya. Nah, bagaimana sih kondisi di internal? Saya langsung tanya ke Pak Yudi. Bang, itu waktu itu gimana kondisi teman-teman di KPK di internal ketika Pak Antasari Azhar kena kasus itu dan lain sebagainya? Ya, kita kan waktu itu kan orang hukum ya. Kita penegak hukum. Jadi kan kita nggak bisa melakukan hal-hal yang di luar hukum gitu ya. Tapi kan kita kesel. Ya kok kita capek-capek lelah memberantas korupsi kok dibeginikan gitu kan. Bahkan aduh negara tolong dong gitu kan. Presiden tolong dong. Karena gitu waktu kan. itu terkesan KPK dibiarkan. Dibiarkan ya kan. Kemudian juga dibiarkan sendiri maksudnya. Betul, dibiarkan sendiri. Tapi kan waktu itu kan masyarakat sipil masih kompak dukung KPK. Betul. Ya akhirnya kita tahu ada 1 juta Facebooker. Ya kan. Kemudian saya juga dukungan terus mengalir ya. Kemudian kan saya juga karena di bagian pencegahan saya berhubungan dengan banyak BEM ya kan, kampus, gerakan mahasiswa lah. Apalagi kan juga saya dulu juga aktivis mahasiswa. Jadi ketika ketemu dengan mereka masih satu frekuensi kan. Ya saya menjelaskan kepada mereka ini loh yang terjadi. Sehingga kita tahu kan selama berkali-kali KPK diserang, dikriminalisasi kan mahasiswa masyarakat masih turun. Iya betul. Kita lihat waktu yang Bibit Chandra 1 juta Facebooker. Bayangin 1 juta Facebooker itu kan luar biasa. Belum pernah terjadi. Terus demo di mana-mana mendukung. Tapi menurut saya hal itu terjadi karena apa? Integritasnya. Karena integritas KPK masih dipercaya oleh masyarakat. Terutama yang kedua, KPK masih memberantas korupsi. Jadi kalau KPK udah nggak memberantas korupsi yang besar, selesailah KPK. Jadi dari situ Bang, ya suasana di pegawai pun udah, wah ini bagaimana kan sempat juga kita pegawai sempat ikut aksi juga gitu kan untuk menolak kriminalisasi ya karena memang itu rentang kendali kita kan kita nggak bisa ini bahkan apa namanya kita dulu sempat gimana kalau misalnya kita mundur gitu kan seperti itu karena tapi kan akhirnya presiden bertindak tapi akhirnya kan jadi menurut saya ya ulang lagi ya tapi kemudian saya merasa kalau kita kemudian diganggu ini kan mengganggu pembahasan korupsi ya berarti kita di jalan yang benar ya kan justru kalau kita santai-santai aja enak-enak aja pasti ya kan? ada yang salah ada yang salah gitu kan ini ada apa ya kan itu yang membuat Bang Yudi dan kawan-kawan yang lain tetap semangat ya betul tetap semangat gitu kan karena memang ya kita bohong loh rasa memiliki KPK kita beda gitu kita punya maksudnya yang dulu KPK. Dan sekarang ya enggak, maksudnya ketika masuk KPK ya, rasa memiliki KPK sampai sekarang saya pun rasa memiliki KPK itu luar biasa loh. Ini KPK itu seperti rumah bagi saya. Karena waktu di KPK itu lebih banyak dari waktu di rumah, ya kan? Betul. Jadi dan kemudian apa ya? Di KPK kan saya menemukan kenyamanan bagaimana kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Bagaimana kita dari hal yang kecil ya, misalnya air putih aja kita nggak minum. Sederhana. Tapi koruptor gak suka. Jadi jangankan mau disuap atau apa gitu kan. Makanya kenapa ketika saya jadi penyidik, alhamdulillah gak ada yang pernah berani nyuap saya. Ngomong pun gak. Ya karena mereka tahu. Ya kan ngapain ngomong sama orang yang gak bisa disuap. Ya kan. Jadi seperti itu. Jadi kita dan kemudian
Di KPK ya seperti keluarga gitu kan. Saya teringat Seperti itu. ketika wawancara di KPK dengan Pak Saud waktu itu. Oke. Kan ada souvenir sebetulnya. Ini kan bukan gratifikasi, bukan apa ya. Iya. Souvenir biasa. Iya. Kita kasih, dia bilang jangan mas. Iya. dia nggak mau. Betul. Jadi memang itu hal sepele. Tetapi itu sangat Betul. besar. Itu pesan juga kepada masyarakat. Integritas itu penting dijaga. Nah kembali ke Bang Yudi sebagai penyelidik di ketika itu. Apa kasus yang pertama kali ditangani dan kemudian itu membuat nggak bisa tidur, Ya saya agak was-was, ada mungkin juga ada teror, Ya. mungkin ada telepon gelap atau apa gitu. Ya, sebenarnya saya banyak menangani kasus korupsi ya, BUMN, kepala daerah, menteri. Tapi ada 2 hal lah yang menurut saya itu masih tepatri di saya. Bank Senturi, Mm-mm. sebagai kasus pertamanya saya. Mm-mm. Kemudian juga IKTP. IKTP, yang Jadi- orangnya ada yang dihilangkan, mati di luar negeri itu. Oh, ya yang bunuh diri dia. Oh bunuh diri Ya, ya. infonya sih bunuh diri Infonya ya. bunuh diri ya. Tapi kita nggak tahu kan, kita nggak ke Amerika. Tapi informasinya masuk. Ya, jadi masuk. Oke, jadi di situ saya melihat itu korupsi dari skalanya besar ya. Betul. Kita ngomongin 6,7 triliun tahun 2009 loh. Mm-mm. Bang Senturi. Iya, kita ngomongin IKTP 5,9 triliun tahun 2011-2012 loh. Ya kan? Rentang waktu yang pendek. Rentang waktu yang pendek, kemudian juga nilainya kan tinggi. Betul. Dolar berapa waktu itu? Mm. Jadi ketika sekarang korupsi 10 triliun, ya bisa jadi kan sebenarnya lebih rendah. Lebih rendah. Ya kan? Tapi zaman dulu itu kemudian melibatkan orang besar. Melibatkan dalam skala yang besar. Ya kan? Wah itu tekanannya kan luar biasa gitu ya. Apalagi kita juga membaca di media dan sebagainya. Tapi ya alhamdulillah ya, karena satu tim juga oke, pimpinan juga mensupport, ya akhirnya kasus pun selesai ya. Namun ya sekali lagi ya 2 kasus itu ya bagi saya agak rumit dari penyidikannya, kemudian juga dari pelakunya yang banyak, ya kan? Seperti itu. Dan kalau misalnya teror dan ancaman ya mungkin karena saya waktu itu posisinya belum menjadi Kasatgas ya, artinya masih Satgas ya mungkin. Kalau teror-teror pada saya sih nggak terlalu banyak ya, Pak. Ya paling, ya Pak, saya paling yang paling gede aja paling pernah WA saya dihack, paling gitu-gitu aja. Oh, Email saya dihack. Gak berani juga teror-teror ya penyidik kami. Nggak berani juga. Karena yang penting kita lurus. Iya. Jadi, iya. Ya ketika saya berhadapan dengan koruptor tersebut kan ya kita kan, saya mengatakan bahwa Pak kita ini bukan pribadi. Saya, Apa sih yang membuat efek gentar KPK ketika KPK datang ke target misalnya? Ya, Datang. yang jelas kan pertama kita selalu dilengkapi surat perintah penyidikan, penggeledahan, penyitaan, itu yang penting dulu. Ya kan? Yang kedua ya sikap santun kita. Ya kan kita kan juga nggak galak-galak. Wah, enggak lah. Kita tahu lah porsi. Kalaupun agak berteriak tapi kan hanya teriak supaya kedengeran gitu kan. Jadi sebenarnya orang segan sama kita bukan karena pencitraan. Kan KPK nggak ada dana buat pencitraan gitu, nggak ada. Pencitraan KPK dibentuk dari menangkapin koruptor. Iya. Itu yang mereka segan. Iya. Bahwa ketika lu berhadapan dengan KPK misalnya, lu nggak bisa disuap. Orang itu nggak bisa disuap, lu nggak bisa nyuap. Dan kemudian lu nggak bisa ngontrol mereka. Lu nggak bisa, wah, lu punya pejabat atau apa. Emang ada berapa kali ya ngetes ya. Oh, saya Mas ini ya kenal nggak sama ini? Nggak kenal Pak, saya kenal nggak ya? Untung saya alhamdulillah bukan berasal dari keluarga yang pejabat ya. Jadi nggak kenal gitu kan. Ketika mereka bilang saya kenal dengan pejabat ini, siapa ya Pak? Siapa orang yang? Ya ada saksi-saksi kan. Oh saksi, oke. Biasa saksi-saksi itu kan pengen tahu kan. Pengen nunjukin gitu ya. Kenal ini nggak Pak? Nggak kenal. Kenal ini nggak Pak? Nggak kenal. Mungkin nggak tahu ya kalau lain. Tapi kalau untung saja saya bukan dari keluarga yang pejabat ya. Jadi ketika dibilang kenal, oh udah baik-baik gitu. Iya, harapannya gitu kan. Tapi kan saya siapa nggak kenal gitu kan. Ada juga yang begitu kan. Jangan kenal pun dibilang nggak kenal karena ini masih dalam penyidikan gitu ya. Tapi alhamdulillah, memang saya ngelihat memang ketika KPK merekrut orang, memang dia harusnya background checknya juga dicari ya. Ya harusnya orang yang pintar, tapi juga dia nggak punya latar belakang misalnya keluarga pejabat, karena akan berat konflik of interestnya. Walaupun declare ya, walaupun declare. Saya kan dulu sampai sekarang di KPK, ya waktu di KPK itu ketika saya melakukan penyidikan, saya nggak pernah declare saya konflik interest dengan siapa, bahkan dengan saksi, nggak pernah. Nggak pernah declare kan? Clear ya. Clear, nggak ada yang pernah ya, karena emang saya bukan orang yang berasal dari pejabat, saya katakan yang pertama. Bahkan saya menangani orang yang marganya sama, tapi kan saya nggak kenal, ya kan?
nggak kenal nggak ini gitu. Gas aja gitu. Gas ya. aja. No, istilahnya seperti itu. Jadi Oke. bagi saya bahwa KPK itu kan dilihat dari penyidiknya. Kalau penyidiknya sudah mulai meras, penyidiknya sudah mulai terima suap, wah itu Nah, udah runtuh lah, udah runtuh lah selesai. KPK udah selesai karena bisa kok di ini atau Iya. penyidiknya nyari cantolan ke sana, Iya. nyari cantolan kemari, wah udah selesai lah KPK. Ini sekarang bagaimana sih Pak Yudi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi ataupun saksi-saksi ya, kemudian juga orang yang disangkakan. Nah, bagaimana membuat mereka mengaku? Kan mereka pasti banyak berkelit. Betul. Apakah dengan muka yang garang atau suara yang keras atau intimidatif atau ruangannya mungkin dibikin sempit Atau dingin kemarin. atau dingin berjam-jam atau dikasih durian di situ. Kan ada kan? Gimana tuh Bang Ya. Yudi? Jadi kan gini, saksi ya kita misalnya ya atau tersangka, mereka itu kan tidak akan memberikan jawaban kalau tidak ditanya. Bahkan jawabannya pun ketika ditanya pun juga ngawur. Kemudian kita sebagai penyidik kan juga paham di ruang pemeriksaan ini kan seperti ini ya, ruangan, kemudian ada CCTV ke kita, CCTV ke saksi, dua ke kita juga ada gitu kan. Jadi omongan kita pasti direkam. Jadi kalau ada yang mengatakan diintimidasi, buka aja di rekamannya ya. Jadi kita nggak akan pakai kekerasan misalnya verbal gitu kan, apalagi fisik kan nggak bakal ada lah. Kan gini, saksi itu tahu kemampuan penyidik ya, kan dia orang yang ada dia pelaku kan, saksi maupun tersangkanya. Dia bisa melihat, wah ini penyidik ini tahu segalanya, ini nggak tahu segalanya, atau oh penyidik ini zong nih empty yang dia tahu gitu kan, kosong gitu kan. Jangan mereka juga profiling juga. Profiling juga. Jadi kita mempelajari. Jadi sebelum itu kita pelajari. Jadi kita udah nggak nanyain cara langsung kita tanya mendalam kan. Jadi kita ketika tanya jawab itu ya kita adalah orang yang tahu segalanya gitu kan, dan dia menjawab. Kalau misalnya dia nggak ngaku atau sebagainya, kita buktikan dengan keterangan yang lain ya kan, dan kita menyampaikan bahwa kalau dia tidak memberikan keterangan yang benar dia bisa dipidanakan juga gitu. Kita pakai itu aja, pakai pasal-pasal ya kan. Nih Anda ada 3 yang mengatakan Anda begini, Anda nggak ngaku, wah Anda memberikan keterangan tidak benar ya, kita kan ngaku. Itu teknik-teknik interogasi lah, wawancara lah. Artinya justru sebenarnya wawancara di KPK BAP itu lebih humanis ya. Artinya ya kan kalau dalam proses pemeriksaan ada nada-nada sedikit tinggi dan sebagainya kan wajar lah ya. Bukan wajar ya, itu kan persepsi orang lah ya. Oh oke. Ya, atau karena penyidiknya sudah kesel duluan ini. Terlalu banyak bertele-tele sementara buktinya ada gitu kan. Tapi nggak boleh kepancing. Jadi saya beberapa kali lah di pra-peradilan KAMDI itu gitu ya. Padahal saya lihat nggak salah, tapi memang sengaja aja gitu kan, atau dilaporkan gitu kan. Karena memang yang saya lihat ya kan, ya mereka nyari-nyari kesalahan yang nggak penting aja. Padahal nanti supaya kita nggak fokus. Supaya kita dilaporkan nih, misalnya di Dewas, di PI, pengawas internal kan, kemudian dilaporin ke polisi gitu kan, supaya kita nggak ada aja. Makanya ya pokoknya kita harus bisa mengontrol diri kita sebagai penyidik. Nggak bisa kita kemudian ya tadi emosional, kemudian kita melakukan hal-hal yang malah kontraproduktif. Nah, isu yang selanjutnya yang cukup mengganggu di KPK, soliditas teman-teman di KPK penyidikan dan sebagainya adalah isu labeling Taliban. Waduh. Nah, itu gimana itu? Itu heboh. Gimana sih ceritanya bisa ada isu-isu Taliban, labeling Taliban itu gimana Bang Yudi? Karena mereka nggak pernah menemukan kesalahan kita. Kalau mereka sudah mencari kesalahan kita. Main cewek lah misalnya, minum lah, mabok lah, judi lah, narkoba lah, wah udah pasti di ini kan, ya disampaikan kepada publik gitu kan, wah ini si Yudi suka begini kan, akhirnya nggak pernah menemukannya. Jadi pakai isu-isu radikal, wah saya pernah lihat ada poster saya, inilah Yudi Purnomo Harahap, komandan Taliban, ya kan, wah serem amat, malah ada Bagan, kalau pernah lihat Bagannya kan, di atas Osama bin Laden kan, gila. Waduh, jauh betul kan. Jadi saya, Bang Novel, Pak Busro gitu kan. Di atasnya sana Osama bin Laden, ini opo gitu kan. Tapi buktinya saya gak pernah ditangkap saat ini terkait dengan radikalisme gitu kan. Terorisme? Gak ada.
Itulah Taliban itu kan sakit betul tuh waktu itu. Sakit wah, betul ya. Wah tuh, maksudnya saya nggak melakukan itu kok digituin gitu. Manusia juga kita kan, marah juga kita. Ini siapa gitu, apalagi buzzer itu kan. Wah, tiap hari ini gitu kan. Sempat melakukan investigasi internal untuk yang kayak gitu-gitu atau enggak? Ya, Dibiarkan saja. Ya, mau gimana kita mau balasnya? Paling hanya jubir, kan dulu kita nggak bisa ngomong sebagai penyidik. Saya juga dulu ngomong kan sebagai ketua wadah pegawai. Iya. Ya paling kita yang bantah nggak ada itu Taliban di KPK. Akhirnya Taliban itu kan jadi sarana yang TWK itu kan korelasinya. Tapi ya menurut saya kan isu kayak gitu akhirnya yang rugi kan bangsa Indonesia. Ini menarik Bang Yudi, karena isu Taliban itu sebelum isu itu berembus kan banyak kasus besar yang ditangani Betul. KPK. Mulai dari Senturi, KTP dan banyak lagi ya. Nah kemudian muncullah isu Taliban. Betul. Terakhir adalah tes wawasan kebangsaan. Puncaknya di situ untuk membersihkan orang-orang yang berintegritas di KPK. Ya. Benar nggak tuh Bang Yudi? Tuh bener lah, itu menyingkirkan dari tesnya aja kan harusnya kan tidak ada yang disingkirkan. Ada hanya peralihan. Tidak boleh merugikan. Ya, tapi kemudian disingkirkan. Kami paham, kami disingkirkan supaya ya kan mereka bisa berbuat semaunya, ya kan? Firly bisa berbuat semaunya di KPK. Yang sekarang kan jadi tersangka korupsi dia. Kalau kami masih di sana kan saya bagi ketua wadah pegawai KPK kan saya bisa mengontrol pimpinan. Saya walaupun pegawai dulu Madya ya. Walaupun saya berani sama pimpinan gitu kan. Kita berani mengkritisi, kita berani ngirim surat pada pimpinan ketika ini salah. Tapi ternyata wadah pegawai KPK itu bukan hanya saya, wakil ketuanya kena, dewan penasehatnya kena, koordinator bidangnya kena. Jadi ketika dikatakan kebetulan yang sangat-sangat kebetulan gitu kan. Publik juga tahu. Kembali lagi bahwa isu-isu Taliban, radikalisme itu sangat luar biasa memang. Itu dari itu memang kena di publik sehingga publik terpecah. Ini jangan-jangan benar di KPK ada Taliban. Wah, akhirnya kan kita lihat dukungan kepada KPK waktu itu melemah. Jangan ngomong sekarang udah pasti melemah. Kalau dulu kan akhirnya terpecah publik. Mengatakan wah ini benar ada Taliban, ini enggak. Tapi ya saya ngatakan ya sudahlah ini resiko perjuangan gitu ya. Yang membuat saya kemudian di TWK itulah akhirnya orang-orang yang berintegritas, jago-jagonya penyidik di KPK selesai. Dan itu kan enggak semuanya Islam di situ. Dari 75 yang di awal ya, itu kan ada yang agamanya Kristen, agamanya Buddha, agamanya Hindu gitu kan. Jadi macam-macam. Jadi Taliban apanya gitu kan, radikal apanya. Jadi kan akhirnya labelingnya udah salah betul di situ. Labelingnya salah. Oke. Bang Yudi, setelah itu Anda ke Polri ya, tim Satgas Anti Korupsi di Polri sampai sekarang. Betul. Oke, ada perbedaan yang paling mencolok dalam kerja konsolidasi dan tim-tim yang bareng Bang Yudi? Jadi ada hal yang menarik ya. Ketika kami diberhentikan di KPK, ya orang-orang yang menyingkirkan kami kan berharap kami sudah berhenti dari pemberantasan korupsi. Nanti lu kerja di mana terserah. Pokoknya jangan ngomongin tentang korupsi lagi kan begitu. Harapan mereka. Ternyata kan gak ada yang nyangka juga Pak Kapolri tiba-tiba kompers di Papua waktu itu ada PON ya. Bahwa beliau akan merekrut ya kan pegawai KPK yang di TWK-kan ini. Dengan alasan bahwa pegawai ini kan sudah jadilah, rekam jejaknya jelas lah. Integritasnya sudah terukur. Pengalaman dan pendidikannya kan tinggal udah beres, nggak perlu bentuk orang lagi. Betul. Artinya Pak Kapolri aja ngomong seperti itu, saya terenyuh gitu kan. Ya. Jadi saya satu sisi ini kerugian besar di KPK, dan keuntungan besar di Polri. Betul. Karena mendapatkan orang-orang udah jadi. Betul. Gitu. Kemudian kenapa saya satu hal sama manggil ya, selain memang Pak Kapolri yang saya lihat beliau orang yang profesional, bersih gitu, dan gak banyak kontroversi ya. Saya lihat ya beliau berani untuk mengambil resiko merekrut kami gitu ya. Yang kita tahu bahwa ketika kami diberhentikan itu ya, berita acara pemberhentian itu 5 pimpinan KPK yang tanda tangan. Kemudian dari BKN kepalanya, kemudian Komisi ASN juga tanda tangan di situ. Kemudian apalagi Kumham, kemudian Kemenpan RB. Banyak banget yang tahu. Jadi dahsyat sekali gitu kan. Nah dari sini kemudian saya ngeliat wah, apalagi kami dicap merah nggak bisa dibina loh, udah dicap Taliban merah nggak bisa dibina ya kan. Nah kami melihat wah Pak Kapolri ini adalah istilahnya penyelamat kami gitu ya, karena ya dengan beliau ingin merekrut kami gitu kan secara proaktif, dan kemudian kami menerima ya upaya-upaya melabeling kami
menstigmatisasi kami gitu ya. Yang itu seumur hidup loh pasti kan. Itu hilang. Alhamdulillah hilang karena Mas di awal kami dipecat itu, diberhentikan dari KPK. Orang-orang gak ada yang mau deket. Oh, best friend aja ngilang. Gak ada orang yang mau kami bekerja di sana. Bahkan saya pernah ya jadi pembicara. Ya, kan harusnya ada honornya. Ya, apalagi kan memang udah boleh lah orang udah bukan KPK lagi gitu kan. Ada honornya. Orang panitianya mengatakan, maaf Pak, kami belum bisa memberikan honor karena kami ditekan atasan, ditekan ini gitu. Karena sampai segitunya. Sampai nanti kan Bapak kami dengar mau dilantik nih jadi ASN Polri, ya kan? Dan kemudian kami akhirnya ketika dilantik baru saya kan di media kan banyak lantikannya ya oleh Pak Kapolri langsung loh pertama kali dalam sejarah gitu di Rupa Tama gitu kan. Saya kasih baru lah dibayar honornya kan buat biaya anak sekolah gitu kan. Karena kan berapa bulan saya nggak digaji gitu kan. Jadi dari situ ya kan. Ya kemudian ya tentu kita terima kasih dengan Pak Kapolri dan kemudian Pak Kapolri pun membentuk Satgasus itu ya. Anti korupsi yang langsung di bawah Pak Kapolri. Yang isinya adalah orang-orang KPK ini yang TWK. Ada Bang Novel Baswedan. Yang ada sebagai Wakasat. Iya, jadi semuanya dan kita pun ya sebenarnya kan pencegahan itu juga bukan baru bagi kita dan kita kan juga penyidik kan sebenarnya penyidik juga melakukan pencegahan juga gitu kan. Jadi begitu masuk ke Institusi Polri langsung jadi kita langsung running loh. Kalau lihat pemberitaan kan kita banyak lah tentang Satgasus pencegahan korupsi, bidang pupuk, bidang oli ilegal, kemudian tambang, kemudian juga banyak lah. Tapi walaupun memang benar tadi pertanyaannya ya itu beda ya. Dulu kan kita langsung tangkap, dulu kita langsung sikat, dulu kita langsung sita dan sebagainya. Kalau ini kan kita mencegah. Ketika tahu ada suatu hal yang nggak benar, tolong dong diperbaiki, jangan ulangi lagi kan. Ya. Agak lebih sopan. Agak lebih sopan, soft diplomasi kan. Oke Bang Yudi, nggak terasa nih kita udah 1 jam lebih. Tapi terima kasih Bang Yudi. Saya berharap semangat anti korupsi terus digelorakan dan tetap mengedukasi masyarakat agar kita bisa sama-sama ya. Karena persoalan korupsi kan sangat luas dan sangat berat. Rasanya kontribusi masyarakat juga penting untuk bersama-sama dengan para penegak anti korupsi lainnya. Bang Yudi terima kasih, sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di Studio Podcast dan pendengar demikian Bang Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik KPK yang sekarang bergabung di tim Satgasus Anti Korupsi Mabes Polri. Terima kasih. Siap. Sampai jumpa Bang Yudi. Siap. Pendengar sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Saya Swirio. Bye-bye.